Oke, balik lagi di Kata Kita Podcast. Mantap. Halo. Mantap nih. Gue baru join nih, Bang. Oke. Kita Hari ini kita kedatangan tamu nih. Waduh, tamu. Siapa nih, Bang? Siapa nih? Coba dong kenalin dulu dong. Kenalin dulu. Oke, sebelumnya halo semua Kata Kita Podcast. Nama gua Muhammad Rifki. Biasa teman-teman manggil Iki nih, Bang. Gua kebetulan teman dari abang-abang gua nih. Dua-dua ini. Ini. Kita bareng lah ya. Kita bareng. Kita lintas generasi nih. Betul. Lintas generasi. Yoi. Berarti gue paling muda. Kebalik dong. Anda harus menerima. Oh, Di sini Sandi paling muda. Sandi paling muda. Yoi. Sandi itu baby face. Jadi fun fact ini kita mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi. Gua semester 1, terus lu Iki. Gua semester 3 kebetulan. Dah ini Gua semester 5. Bohong. enggak kayak skripsi. Tapi kelihatannya masih semester 5. Cocok, masih cocok, Bang. Masih cocok. Cocok. Kemarin aja gue disangka maba loh. Sama siapa? Oh iya. Pas pembukaan tuh open house tuh. Iya, itu gue bilang, wih, berarti muka gue masih muda. Tapi emang Masih apa yang lucu. nyangka maba itu kurang apa gimana itu, Bang? Nah, nyangka maba nih mukanya masih baby face sama masih lucu. Tapi gue yang maba justru curiga, Ki. Ini maba udah kayak sokap gitu. Betul, udah tahu lingkungan Iya, nih. iya. Orang dua ini yang tiba-tiba datang orang Cileungeus sini yang kenalin. Kata gue kok kayak udah familiar gitu di situ. Emang aneh. Kenapa orang nggak ada apa-apa tiba-tiba jadi maba gitu? Tuh, Ya tiba-tiba Allah. masuk kan. Yoi. Terus juga gue MC waktu itu langsung tuh gue jadiin tuh. Gue suruh kenalan. Tapi itu memang konsepnya ya. Emang dari dulu emang kayak gitu. Sama sekali nggak ada. Itu pure bener. Tapi sebelumnya pas lu masuk emang kayak gitu nggak ada yang kayak Nggak gitu. ada. Nggak ada. Jadi pure bener-bener tiba-tiba itu ada namanya maba namanya Aru. Betul. Itu tiba-tiba bang, Sokap itu. Iya. kelompok berapa lah. Kalau nggak mau gue harus menjadi karakter gue yang berbeda. Iya, berusaha untuk membaur di situ. Iya, gue yang menjadi baba gitu kayak, oh gue kelompok 4, bareng lah, gue salah. Dia bilang kelompok 4 itu. Iya kelompok 4, gue langsung diajak Aru. Padahal tuh lagi pusing-pusingnya skripsi. Iya, Tapi itu hiburan, sebagai hiburan. aja. gue sampai di videoin sama temen-temen gue, sampai aneh kayak, Terus lagi hiburan, lagi capek kerja juga kan, Bang. yoi. Wah, karena fakta nih guys, Kenapa tuh? kita ini pada kerja gitu. Fun fact berarti nih. Kita pada Kerja. orang kerja, jadi Kerja freelance. kuliah sambil kerja. Yo. Berarti kita udah punya gelar. Apa tuh? Freelancer. Wih, apa tuh? Freelancer nggak tahu. Tapi kalau kita ini bisa gue bilang freeport. Freeport tuh apa? Kadang free, kadang repot. kelas tuh bisa tuh. Itu jelas. Nggak expect gue kalau kayak gitu. Kita Tapi jadi- benar sih. kita jadiin Realitanya ini seperti aja itu kali ya. emang. Kita Apa? jadiin host kali ya di segmen-segmen tertentu. Wah, bisa. Itu Kita Freeport hiring, gitu, kita hiring. Kita hiring nih. Oke guys, selain itu Iki juga bakal jadi host di beberapa Waduh, tema kita nanti. mantap. Emang udah planning apa Ki? Jadi dari sekian banyak temen kita ngeliat nih potensi yang sekiranya dia tuh kalau diajak ngobrol seru. Waduh. Itu emang kan podcast tuh kan berbicara kan. Kalau Betul. misalkan obrolannya enak dan asik, pasti yang dengerin juga bakalan seru. Iya, tuh, kali itu. Kalau kitanya cuman flat aja gitu kan. Aduh. Orang juga ngantuk, Bang. Bukan orang lagi, cewek mana yang mau? Berarti Waduh. tujuan kita ke cewek-cewek nih. Oh enggak dong. Oh, enggak. Enggak dong. Sorry, Jangan kayak gitu sorry. dong. Jangan kayak gitu dong. Ini perspektif buruk. Jangan kayak gitu. Berarti ibu-ibu, nenek, Semuanya, bapak. pokoknya semuanya. Nggak usah nenek. Semuanya pokoknya guys. Oke, semuanya boleh ini karena seru banget nih, Bang. Iya betul. Ini episode ke Tiga. Ini episode Tiga. ketiga. Kita mau ngebahas apa nih kita? betul. Nah, kita kayaknya karena kita basic dan background kita sama-sama kerja nih. Lalu kerja sama gua, lu juga kerja yang gue lihat dari postingan Instagram. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya lu kerja apa sih, Ki? Oke, jadi kebetulan nih Hmm. gua nih bukan pamer ya, teman-teman. Oh, nggak sharing kan ini? Kita sharing aja, kita sharing aja. Jadi gue juga punya bisnis motor, kecil-kecilan aja lah. Kecil-kecilan. Betul. Ini showroom ya? Kalau showroom kan gede. Oh, Ini gede. kita kecil-kecilan aja. Namanya hobi dibayar kalau menurut gua. Hobi Karena dibayar. Oh iya. betul. Sama. Karena Hobi kerja dibayar. yang paling
Jadi dibayar, Bro. Karena kerja yang paling enak itu hobi dibayar. Yoi. Betul. Jadi Setuju banget. gue berdasarkan keresahan gue main motor, gue capek modif-modif motor atau Cuma gimana. gitu-gitu doang. Betul, Iya. outputnya juga ngebut-ngebutan gak jelas. Itu kan Negatif jadinya. negatif karena kita udah dewasa juga. Jadi betul. gue limpahin kayak gue gimana caranya gue bisa modif motor tapi nguntungin duit. Jadi gue ya Berarti motor-motor gak kepake. Jadi istilahnya tuh motor jelek datang Betul. lu restorasi. Betul, restorasi bisa dibilang restorasi sih tujuannya. Oke. Sangat Terus habis inspirasi itu banget ya. dijual gitu. Betul dijual. Berarti lu jatuhnya tuh ngangkut tuh harga kecil ya? Betul ya. Wah. Kalau ngangkutnya harga gede kita jualnya gimana? Nggak masuk. Kita kan belum modifnya. Iya betul. Berarti misalkan nih Honda Beat deh. Oke. Itu lu ngambilnya tuh maunya kisaran berapa biar lu tuh punya untung sekian gitu. Oke. Jadi kalau dari pengalaman gua, Pengalaman. karena teman-teman kebetulan teman-teman gua bawa bapak semua. Oh, iya. Terus habis itu kayak kita jualan nih. Kita ngambil dari tahunnya dulu, tahun berapa. tahun. Misalkan tahun tua kita sesuaiin harganya. Oh. Karena kita harus hafal part-partnya juga kan. Iya, betul. Kita mau belanja gimana, nanti kita hitungin dulu, kita punya bayangan lah ini untungnya berapa. Kalau misal untung kita beli, kalau enggak ya kita next. Betul. Berarti lu lebih ke main motornya tuh tipikal apa? Yang biasa sehari-hari kayak ada Honda Beat, ada ini. Oke. Apa semuanya lu garap apa Kalau ada kalau beberapa doang? gua ngeliat pasar dulu ya, karena kan kita ada penjual ada pembeli pasti. Oh iya. Karena yang metik-metik itu udah banyak, jadi kita ngeliat yang di TikTok. Lagi viralnya motor apa. Oke. Terus misalnya motornya yang Honda yang lawas, yang klasik-klasik, kita buat. Kita pasarin. Itu kan marketnya lebih banyak. Yang paling lawas apa lu pernah pegang? Gue paling lawas itu gue punya dulu motor Astrea sih bro. Astrea. Betul, Astrea tuh paling lawas. Itu ngangkat berapa? 1 juta. 1 juta. Wih, anjir. 1 juta itu. Bahan itu bahan. Itu Bro. dibilang bahan enggak, tapi orang butuh gimana sih? Oh. Nah, gitu. Iya. Itu Astrea menurut gue sih paling lama itu sih Astrea. Astrea. Tapi itu lu restorasi, lu benerin lagi. Restorasi lagi. Total berapa tuh? Gak murah sih kalau Astrea mah ya. Astrea murah Karena kali ya. partnya lah masih Masih gampang banyak. dicari, Iya, masih banyak iya. Biasanya gitu bang, kadang kalau misalkan motor tuh kalau misalkan part-partnya yang susah itu dibikin Itu. mahal. Oh, alah. Itu. Gue pernah ditawarin motor, mentang-mentang gue tahu dia penjual. Gue ditawarin motor NSR, Honda NSR yang 2 tak Oh, yang itu dari ya. Thailand. Itu Itu dari banyak Thailand. yang nyari. Itu gue ditawarin 100 juta cuman rangka doang. Waduh. Sama ban sama sok, sama body itu belum mesin belum surat 100 juta. Itu perumpamaan ini ya, kayak naik anjing aja. Naik motor iya. Iya, naik anjing. Angka doang 100 juta. Rangka doang sih. Tapi emang Beli pasar 100. Dia mau naik apa? betul. Bang. Tapi emang pasarnya gitu sih. Rangka kan besi ya. Iya. Betul. Tapi kan rata-rata kan orang-orang drag kan dibesiin semua. Betul. Iya sih. Dijadiin kerangka. Mungkin karena ini motornya motor tua terus Betul. emang rangka juga bang. Nah, dia lahirnya di Thailand bukan di Iya. Indonesia, jadi nggak diproduksi. Jadi kalau masuk di Indonesia jarang ada motor yang kayak gitu bersurat. Oh. Gitu. Jadi berarti full mahal ya? Mahal. Pasaran sekitar 200 juta lah. Waduh. Karena dia nawarin 100 juta. Itu terbilang murah sih kata dia. Dapat apaan sih kalau kata gua mah itu? Dia Avanza, Bang. Avanza ya? Serius aja nih. Betul. Gue bisa malam mingguan gak kehujanan bawa cewek satu. Hei. Iya. Semua laki-laki setia ya. Oh, Iya. betul. Semua laki-laki setia. Tapi ingat lagi kata-kata saya, semua laki-laki setia. Ada kadarnya. Maksudnya gimana? Kadar, ya ada ininya. Oh. Ada tingkatan tertentunya ya. tingkatan Oh, iya. tertentu. Kalau lu sendiri gimana? Wah, gua paling expert. Tapi gue main Setia. aman aja. Ya tapi bener. Tapi gue mau nanya lagi nih. Gue boleh kan nanya nih ya? Boleh. Kalau kalian sendiri kan ini kerja bareng nih. Iya, betul. Itu gimana sih awal ceritanya kok bisa kerja bareng? Terus kan kalau bisa kita bilang, ini kan junior kita kalau dibilang di Iya, semester ya. iya. Baru masuk terus udah langsung kerja bareng tuh gimana, Bang? Gue pertama kali ngeliat Uno ya, berarti kan kita ngeliat background dulu ya. Uno adalah orang yang ditaruh di sekian banyak orang, Oke. dia tuh cahaya sendiri. Wih, mantap. Waduh. Gue tuh melihat potensi itu. Gue Silau dong. gua. Silau dong. Silau dong. Berarti gua. lu katanya kayak gini dong. kira Astagfirullah. ya gue ngeliat Uno seperti itu gitu kayak, oh nih orang ada potensi gitu. Betul. Yang dimana gue punya banyak planning,
yang gue nggak bisa jalan, bisa dibilang gue nggak bisa ngejalanin itu sendiri. Oke, karena butuh support. Iya. Nah, gue emang tadinya udah ada jalan sama temen gue. Oke. Jadi gue udah rakit. Nah, adanya Uno tuh istilahnya tuh part motor, tapi belum ada baut. Oke. Nah, Uno jadi bautnya. Pengencang bang, pengencang. Mengencang. Akhirnya gue semuanya rapi gitu. Semua terpasang, semua terjalanan gitu. Terus semua terjalani. Alhamdulillah, apa yang gue lihat pertama kali first impression gue ternyata benar gitu. Uno memiliki potensial yang gue pengen gitu. Nah, makanya dari gue pas ketemu Uno itu langsung gue selamatin. Jadi kayak istilahnya lu ngombat duluan lah. Oke. Takutnya tuh kemana-mana dulu gitu. Oke, dia kayak salah masuk lubang iya, atau gimana. takutnya Oke, gitu. masuk. Gitu. Oke, kalau dari Uno sendiri gimana No? Lu Oke. pasti kaget dong kayak, wah gue belum kenal sebelumnya, tapi kan sebelumnya udah pernah Oke. gue spill juga kan ya. Oh, udah. Nah, itu salah satunya itu. Oke. Spill itu tuh Spill bikin itu ya, itu ya. bikin kita penasaran gitu. Tuh pas kapan ya gua di spill pas open house bang. Pas open house. Bentar ini kocak banget. Ini kita podcast di kosan ya guys. Ada suara token listrik, ada orang berlalu lalang. Lewat. Jadi semua full natural. Oke, Lanjut. tanpa dibuat-buat. Oke. Lanjut No. Oke, gua kan pas open house kan udah lihat bocah ini kan kayak udah sokap dan curiga kan. Oke. Ini beneran maba nggak sih? Oh, berarti nyambung ke cerita yang awal. Iya, tuh. nyambung ke cerita awal. Nah, terus kan pada keluar tuh, pada sholat, terus pada ngomongin. Terus ada lo nyamperin gua katanya, coba dong, itu lo kayak Icat tau katanya gitu lah. Icat siapa kata gua? Itu tadi yang pura-pura maba katanya. Oh itu bener pura-pura maba katanya. Ya berarti udah kasih tahu ya. Iya udah. Atau lo apa Alpin dah itu? Alpin. Alpin Kan gue kayaknya. nggak. Iya udah. Iya itu. Gua kan. Ya, pokoknya ada yang spill itu. Astagfirullahaladzim. Pokoknya ada yang spill gitu. Pokoknya tuh itu loh yang tadi pura-pura maba yang orang Cilengsi gitu. Coba dah cek Instagramnya. Dikasih tuh di spill sama dia. Lah iya anjir fotografer nih cocok nih sama gua. Emang dia semester berapa? Dia katanya semester 7 baru naik kayak gitu. Oh ya udah. Nah lu tuh pas hari pertama kita masuk udah jadi mahasiswa kan ya udah PKMB. Ayo kita nongkrong yuk di Kalimat itu yang di warung warkop itu. Ketemulah sama Bang Abin, Bang Icat di situ kan ada. Udah di situ kita langsung ketemu pas benar kita ngobrol bener di situ ya. Iya, di situ. Udah mulai Dia nanyain jauh-jauh gua, tuh iya, dulu tuh. lu hobi foto dari kapan sih? Pokoknya nyambung lah ke itunya. Terus gak lama kemudian dia ngajakin ke hunting itu kita yang ke Jakarta yang Mareski. Oh yang sama Rizky yang bertiga Iya, itu. yang bertiga ada vlognya juga tuh. Itu dari awal udah mulai ini sih udah berkelanjutan dia udah spill juga dia punya PH terus lagi ini gitu ya udah saya sambil berjalan udah sering curhat apa gue punya planning ini katanya pengen podcast apa gimana gue pengen punya ya udah ayo gas jadi gue yang ngedorong gitu jadi gue yang ngedorong dia yang ngeluarin unek-unek dia planning dia gue yang ya udah gasin ayo gue dorong nih iya. gitu Ya udah ayo gitu makanya terjadilah ini kata kita podcast gitu itu guys ceritanya oh berarti ini bisa jadi lu cerita tentang diri lu awal ketemu dia sama sejarahnya kata kita podcast nih soalnya planning lu podcast ini kan udah lama banget ya Udah lama banget. Udah kita jelasin juga di episode pertama. Itu. Jadi gue sebenarnya kata Icat gue sebenarnya lebih ke pengencang lah ibaratnya pendorong buat dia ya udah gaskeun kadang kan ada orang yang ngajak kan ya udah ayo pas udah mulai awang-awangan terus kayak salah tempat itu kayak gitu nah gue tuh nggak mau kayak gitu justru gue ada kesempatan buat gue berkembang justru kenapa nggak diambil gitu iya betul karena kan kita di era sekarang ini kan benar-benar harus diinin sama zaman nah itu justru kadang datangnya Bang Icat nih ya di hidup gue jatuhnya seperti kayak rezeki lah ibaratnya gitu. Masya Allah. Soalnya jatuhnya lebih ke apa ya namanya? Bagi gue tuh dia tuh udah kayak mentor lah, abang gua, segalanya, partner kerja. Iya, semuanya gitu. Makanya kenapa saya suka kesini nyaman bro. Nyaman kalau lagi ngobrol gitu. Jadi kayak lebih banyak deep kita. Betul. Walaupun kita generasi maksudnya dari
angkatan jauh ya. Beda jauh, Cuma betul. kita nggak ada gap, justru malah kayak sepantaran malah. Kita gitu. beda satu umur. Ya tete aja, udah. Jangan dibuka dong. Gua yang jauh ini. Jangan dibuka dong. Kan udah di awal udah disebutin semester 1, 3, 7. Udah, Ya, seperti itu. tapi ini Udah. nanti sangka nanti gue paling tua. Enggak dong, enggak dong. Kita anggap aja kita seumuran di sini. Seumuran. Oke, berarti di kata kita podcast ini bisa jadi planningnya Bang Icat, terus lo yang ngedorong, terus juga bisa kita sharing-sharing kalau kita Yoi. lagi capek kuliah, capek kerja gitu Iya, Bang. betul. Jadi ya kita full jadi apa yang kita pengen, apa yang kita jadi ya gue pengennya jadi temen gitu. Betul. Temennya untuk teman semuanya, teman cerita, teman kerja. Semua nyambung kan, Iya, ada iya. beberapa yang kayak lu cocok diajak main tapi nggak cocok buat diajak kerja. Nah, itu dia. Ada Itu banyak itu. Itu kan gue beberapa kali ide gue tuh salah naruh di tempatnya sih. Oke. Nah jadi akhirnya ya ide gue ya cuma jadi ide doang, nggak jadi sebuah realitas ada bentuknya gitu. Jadi bisa dibilang gue tuh konseptor. Kalau lu apa yang pas itu gue pernah bilang konseptor sama apa? lupa. Apa tuh? Konseptor Gua aja lupa lagi. Enggak lu enggak lu enggak pernah bilang sumpah. Iya, gue konseptor. Lu tuh Oh, lu yang penggeraknya. Iya, apa sih namanya? Ya pokoknya itu. Retaktor. Bukan. Jadi ada yang konsep, ada Ya, betul. yang Ada yang actionnya. penggerak actionnya, action tor kali Bang bisa gitu. Action. Maksa banget. Maksa banget. Oke, terus Nah, nih gue pengen tanya sih, kayak penasaran gitu. Kalau dari gue kan kita full kalau emang cari kerja kan emang cari klien kan. Iya. Cari klien itu ya mentok-mentok kerja kalau nggak Sabtu Minggu, kalau nggak dari Jumat gitu. Nah, kalau lu tuh gimana untuk mencari kliennya itu sendiri? Gimana ya? Kalau klien banyak karena kan gue basicnya emang dari anak motor dulu. Ih, anak motor kayak boy jalanan dong. Iya. Hati. Gitu. Gak sesuai harapannya. Gak ada rambutnya. Baru cukur nih. Biarkan penonton yang menilai deh. Betul. Aduh, gue salah nih. Tanggal nih. Harusnya nunggu gondrong dulu. iya. Jadi emang konsepnya gue dulu anak motor, terus juga kebetulan orang tua gue, bokap gue dulu anak motor juga. Jadi masih ada link-linknya lah. Jadi ya sama satu hobi, sama kayak lu juga. Iya. Lu satu hobi, terus jadinya jalannya satu hati gitu kan. Gue juga sama teman-teman gue satu hobi. Honda. Lu menunjukkan. Gue tahu banget. Makan di Honda. Cari makan di AHM. Betul. Jadi gitu. Terus abis itu emang banyak. Kadang kita harus gunain media sosial guys untuk menjual. betul nyari klien, nyari pedagang yang kita butuhin partnya kita harus dari media sosial juga. Pinter-pinter kita. Digital marketing. Betul, digital Wih, marketing kalau bisa bilang. Langsung aja ambil jurusan ilmu komunikasi kalau teman-teman mau kerja di industri kreatif. Wey. Masuk ke Ilmisma ya. Wah, tiba-tiba marketing. Iya. Dapat duit. Nanti rektor lihat. Apa dong? Iya, nggak apa-apa dong. Apa dong? Iya enggak apa-apa, justru bagus. Bagus. Siapa ini anak-anak mahasiswa Terus ini? abis itu kalau dibilang kayak gitu, terus ngatur waktunya bang. Ngatur waktunya. Betul. Nah, itu challenge apa yang pertama kali ditemuin kalau kuliah sambil kerja, dan menurut lu tuh sebenarnya kuliah sambil kerja tuh worth it nggak sih? Oke. Sebenarnya banyak teman-teman kita yang kuliah sambil kerja bahkan lebih lelah dari kita bang. Rekce. Oh iya. Jadi teman-teman kita kan yang mempunyai terobosan lah. Kita rek A. Anggapannya kan rek A full kuliah, full belajar, tapi kita juga pasti punya inovasi. Bagaimana semua apa yang kita lakukan bisa jadi duit, ya kan? Iya betul. Kita harus Gue selalu mikir itu sih. betul. Gue nyempetin waktu karena kan gue kuliah sampai Jumat, jadi Sabtu Minggu gue sempetin kadang buat ngoprek atau bongkar motor. Kita rapin dikit-dikit kan sambil berjalan juga. Terus kadang kalau kesusahan kita minta bantu temen atau gimana. Paling gue kalau ngerjain sih pas di weekend. Tapi kadang pernah juga di hari-hari biasa, cuman di malam paling gue kejar. Oh alah. Gitu sih, karena kan banyak yang bantuin juga, teman gue, bokap gue, adek gue. Oke. Berarti menurut lu worth it gak? Worth it sih. Worth it. Berarti
lu udah membiayai kuliah lu sendiri belum? Kalau itu kayaknya belum ya. Kalau membiayai kuliah Apa udah? sendiri, iya belum. Iya belum. Tapi untuk apapun yang kita suka, apapun yang gue pengen beli, Itu beli insya Allah bisa beli sendiri. Wih, di Insya Allah. Mantap. Inspiratif. Inspiratif banget. Kata kita podcast inspiratif. Betul. Karena Wih. karena kalau kuliah itu orang tua Orang tua. Kewajiban ya, kewajiban orang bisa tua. jadi kewajiban. Tanggung jawab Tapi orang kita tua bisa juga. mendobrak juga sih sebenarnya. Iya. Karena banyak yang di TikTok yang Iya. kerja sambil kuliah, Iya. sandwich generation. Itu yang kalau lulus kuliah langsung didobrak. Ayo kerja karena kan dia punya keresahan. Keresahan. Iya. Jadi ya mau nggak mau Apalagi kuliah yang pertama ya. Tuh anak pertama. Nah, Jadi- itu mungkin salah satunya Betul. itu. Iya, salah satunya juga ya gimana? Gitu deh pokoknya. Anak pertama. Tapi Oh, gue kalian anak pertama juga ya? Iya, Iya, betul. tapi gue Saya ngelanjutin berdua. yang dari pertanyaan lu, worth it nggak sih? Ah. Menurut gue worth it gak worth it sih. Mm-mm. Soalnya apalagi yang bagi kita semua di sini ya kan freelance, Mm-mm. kuliahnya reg A. Iya. Jatuhnya ya benar-benar harus pinter-pinter ngebagi waktu kata gue. Iya. Apalagi kita nih ya tiba-tiba ada job di hari Biasa. biasa tuh bingung tuh nanti gimana kayak gitu. Kalau Iki kan kayak ya udah pas Sabtu Minggunya aja. Kalau misalkan malamnya di hari biasa mungkin kayak ngejar deadline atau gimana mungkin gitu. Kalau enggak dianya emang lagi kosong-kosongnya gitu. Tapi kalau menurut gua worth it apa enggak sih ya kembali lagi ke diri kita sendiri. Iya. Gimana mau ngejalaninnya, terus konsisten apa enggak itu sih kata gua mah. Kemarin sih gue agak struggling gitu dari kerjaan gue. Karena mungkin ya dari PH sebelumnya langsung loncat PH sendiri gitu kayak ngurusinnya ya pure bener ngurusin sendiri gitu. Jadi banyak hal yang harus dibenahin. Jujur gue ngejar bab-bab kayak temen gue udah bab 3, temen Iya. gue udah bab 2. Sedangkan gue bimbingin saja baru 2 kali. Maaf untuk pembimbing saya. Tapi gue dari situ ngebuktiin sama diri gue gitu kayak gue jarang bimbingan tapi gue bisa kok memastikan kalau judul dan pembahasan gue nanti tuh bisa Diterima. langsung gitu. Iya masih bisa Iya. diterima langsung di ACC. Dan kemarin alhamdulillah gue langsung disuruh bab 2 gitu. Jadi pas bimbingan sekali itu jadi pas sekali kan udah tuh sekali lagi 2 kali jadinya langsung gua di ACC bab ya udah bab. Nah mungkin strugglingnya gitu di saat kita lagi fokusnya dalam satu bidang di bidang lainnya malah kadang suka nggak kekejar gitu. Betul. Bisa ngebagi waktunya tapi kadang tuh kita suka mikir kayak ini kejar yang ini dulu gitu. Iya sih. Setidaknya biar rapi dulu. Iya. Habis itu kita tinggal cari klien kan. Makanya Iya. kenapa gue bilang ke Luno kita minggu ini atau minggu kemarin ya? Minggu ini feed Instagram kan harus udah rapi kan. Iya. Biar nanti tuh pemasaran Sundays project itu teman-teman boleh order kalau emang pengen mengabadikan sebuah momen Cek Instagramnya dong, cek Instagram ya. Instagramnya. Nanti lu juga Sundance. bakal promosi aja. Mantap. Gue dulu tapi. Jadi ya udah gitu. Akhirnya kepikirannya cuma satu gitu kayak planning. Gue mungkin salah planning sih. Lebih ke media plan gue kurang gitu. Planningnya ya udah seminggu ini untuk ngeposting beberapa feed gitu. Akhirnya ya udah salahnya ya skripsi saya kurang kekejar juga gitu. Tapi saran gue sih bang, lu ya harus bisa mengambil benar-benar waktu tujuan lu yang utama tuh apa dulu. Menurut gue sih gitu. Ya ke skripsi juga penting, Betul. jangan ditinggalin. Atau gue begitu sih. Iya, gue nggak pernah ninggalin. Cuma istilah itu bandingannya gini. 75 Buat PH gue 80, itunya sisanya 30 gitu. Jadi kayak ya sekarang gue lagi berusaha gimana saat caranya semua itu 50-50 gitu, 50-50 gitu. Ya itu dengan adanya gua Wis, Bantu. kelas banget. Kelas banget. itu dengan adanya gua di Pasangan kedua. Tapi kalau dari lu, Ki, Instagramnya apa Ki? Untuk Waduh. dagang. Iya, biar Karena- semua orang pada tahu tuh. Kita sama semua, baru merintis. Iya. Salahnya gue bang, Apa? baru main Instagram. Iya sih. Emang sebelumnya lu nggak pernah Instagram? Sebelumnya enggak. Jadi prinsip gue dulu yang tahu-tahu aja.
Maksudnya tuh untuk usaha ini. Iya. Oh. Itu kebetulan usaha ini gue udah lama banget, udah sekitar 3 tahun di jalan. Oh 3 tahun. Iya, gue baru mengekspos-eksposnya itu baru saat ini ada Instagram gue, baca-baca karena kuliah juga kan kita belajar namanya personal branding, digital branding. Jadi wah berarti kita harus mengekspos apa yang kita punya. Kadang teman-teman itu nggak perlu iri ataupun kayak kita tuh pamer gitu loh tentang pencapaian kita, seharusnya kita tuh lebih bisa mengangkat diri kita, Bang. Iya. Wah, dia bisa, berarti gue harus bisa dong. Bukan malah insecure. Nah, salahnya gue di situ baru bikin IG. Nama IG-nya Seteras Garage. Wih. Itu filosofinya, ada filosofi juga nih, enggak kayak Jelaskan ini yang karena kita tunggu-tunggu tuh sama ini. ada filosofi. Karena berawal dari dulu ngebengkelnya di teras-teras sama kayak gini. Oh, oke. Di teras temen gue, di kontrakan temen gue, di teras gue, kita mau bongkar sendiri gimana memanfaatkan kondisi lahan yang sempit Seadanya lah intinya, dengan kunci-kunci yang seadanya dan ilmu yang emang udah dipelajarin dari SMK juga, dari teman-teman belajar, ya itu akhirnya tumbuhlah namanya Seteras Garage. Karena Seteras itu kadang dibuat bengkel sama teman-teman gue, diri gue. Oke, gitu sih filosofi. Sekarang udah gede belum terasnya? Belum. Terasnya apanya tuh? Terasnya udah gede belum? Udah. Jadi Berarti udah upgrade tuh. berarti Big Teras Garage. Oh. Jangan dong, nanti hilang. Kalau filosofi dari Somedays project itu kita menuansakan kalau suatu hari itu foto itu akan menjadi kenangan kita gitu. Bener banget. Jadi sebuah momen apa yang kita capturing of the moment kita tangkap dalam momen yang kita tangkap itu suatu hari kita bakal mengenangnya. Dan kalau teman-teman lihat di Instagramnya ada matahari dan awan itu, gue memfilosofikan Somedays Project itu kita tuh ada di atas gitu. Jadi gue tuh pengennya Somedays Project tuh kita tuh nggak terlalu tinggi, tetap masih di atas awan dan bersama matahari sinarnya. Mantap. Selalu bersinar itu, Bang. Selalu bersinar. Itu dia. Itu Somedays Project. Oke. Tapi kalau dilihat dari pemasaran lu tuh udah dapat berapa keuntungan? Waduh. Spill dikit lah. 1 digit kah, 2 digit kah? Waduh. Diisi dulu kali ya. Diisi dulu kali ya. Gimana ya? Kalau dibilang keuntungan, bingung. Satu dah, karena balik lagi ke hobi. Kalau nggak gini, paling gede yang pernah balik modal berapa? Oke. Yang tadi udah gue pernah ceritain, Bang. Yang itu masih terngiang-ngiang di hidup gue. Kenapa? Iya, beli motor. Kadang beli motor tuh, tadi nuangin green buat saya tuh. Nanti diminum dulu tuh, aduh. Haus ini. Haus juga ini. Aduh. Ya kadang kita ngangkat motor 9 juta. Kita ngeliat tahun lagi, yang tadi dibilang kita ngangkat motor 9 juta, kita modif, butuh modal misalnya 3 juta, 9 tambah 3 berapa? Ya paling gue jual 25. Ya, berarti total berapa? 12 juta, 25. Berarti lu untung Ya paling gede 10 juta deh. 13 juta. Ya segituan deh. Wih. Itu. Gede ya? Tapi kan buat kebutuhan, Pak. Iya juga sih. Ini tuh untung bersihnya apa? Hitung bersih, Pak. Jadi kita ngitungnya bahan, modifnya berapa, pajaknya berapa, buletin. Ya harga jual lebih dari itu. Karena kita ngikutin pasaran juga. Semakin TikTok menggoreng harga motor, semakin tinggi. Bener-bener. Betul. Tapi berusaha main mobil nggak? Waduh, mobil. Karimun, saya pengen banget. Saya kalau mobil Kurang. Kalau klasik. Tapi BMW gitu, ganteng. Udah. Karimun juga ganteng, yang kecil itu. Iya, itu lagi nge-hype tuh. Gara-gara yang influencer yang lumayan gemuk itu siapa? Gue tahu. Tahu itu yang story kan. Ya, itu dia. Gue gak tahu ya. Gue gak tahu ya. Gue gak ngikutin Lu TikTok mobil. Joget-joget ini ya, Belen Geol gitu. Gue gak joget gitu. Nah, gitu deh. Terus kalau kalian nih, Bang. Mungkin teman-teman tadi kan kita udah dijelasin tentang apa? Yang filosofi Somedays Project, ya kan? Untuk teman-teman kan mungkin ada yang malas untuk bertanya sekitaran ya
price lah. Price. Itu gimana tuh Bang? Untuk alhamdulillah Some Days Project itu baru launching istilahnya, baru opening produk, Rebranding bang. rebranding. Jatuhnya. Pokoknya itulah Rebranding. lagi nge-up. Untuk teman-teman yang mau order itu basah, woi. Untuk teman-teman mau order tuh alhamdulillah masih ada diskon potongan gitu. Jadi Mantap. masih harga, apalagi yang Harga di pelajar cakupan Unisma. Oh, aduh. Itu masih ada istilah itu, ada harga temen lah. Berapa tuh Bang aduh, kira-kira? iya. Kalau untuk kita mainnya biasanya ya, kalau begitu bukan harga. Oke, bukan harga. tuh. Iya, gue tuh mengutamakan kenyamanan customer. Oke. Jadi kita mencari jalan tengahnya. Kalau emang harganya kurang ya kita coba naikin. Kalau harganya pas ya udah. Oke, nego-negoan aja. Jadi kalau untuk graduation emang untuk pasarnya total itu semua Jakarta segala macam itu antara sejam 2 jam itu 300.000. Oh. Gitu. Itu udah full foto, ada foto grup, ada foto ya pokoknya ibu bapak, foto sendiri, foto konsep segala macam gitu. Jadi ya kita baru matok ini segitu. Nanti pokoknya gini konsepnya. Nanti kita buka harga, berapa harganya cocok ya udah gas gitu. Nah kalau untuk kita main di segala momen ya. Yoi, ada Jadi, pre-wedding, iya, terus ada ada wedding, Ada wedding, ada terus event. ada event. Kita pengen masuknya FOH itu. Iya. Mau nyoba-nyoba sih lah ya. Oke. Siapa tahu gitu di Iya kan? hiring sama Soundfest. Wah! Soundfest tiba-tiba, terus ya kalau untuk weddingan kita udah ada harganya lah ya. Itu 8 jam kita bisa kena di bawah 2 jutaan. Oh, oke. Itu udah bersih video sama foto gitu. Oh, itu bebas tuh file. Berarti kita ngitungnya jam bukan file. jam. Jam sih. Tapi ada Ada yang beberapa orang ngitungnya file. ada kita enggak ngemain gitu. Oh, enggak. Tapi ukuran file itu udah ada. Oh, udah ada. Kita 30 foto edit ya udah sama setengah, sama videonya paling 1 menit kalau 2 menit. Oke, Gitu. mantap. Langsung aja guys. Order. Karena Di Sundays Desember ada wisuda. buat kakak-kakak Betul. yang mau wisuda. Wah, promosi lagi. bingung Don. ya, Benar-benar. mau Betul, sama kita siap. siapa fotografernya. Kita siap. Dan biasanya ya menurut gue ya biasanya orang tuh kalau foto nyaman-nyamanan. Betul. Yoi. Kalau lu semakin dekat sama gue semakin Enak tuh. enak. Lu minta kita, Ini dong foto gede-gede. dulu. Iya. Iya, jadi kayak lebih kayak banyak gaya, banyak ekspresi, Iya. banyak hal yang pengen dikeluarin gitu. Jadi gak malu juga ya. Gak malu Betul, juga salah juga, satunya itu. itu. Jadi buat kakak-kakak cutting yang mau order fotografer, Asum. Some Days Project. Betul. Cek Instagramnya. Cek Instagramnya. Berarti ya Pulangnya gimana nih Bang? simpulannya Dari worth it episode gak sih? ini. Iya, dari episode ini karena Mungkin kita ngambil pendapat masing-masing ya. Betul. Jadi dari lu dulu ke lu Oke. ke gua. siap. Oke. Apa kalau dari gua tuh? worth it karena dikit demi sedikit apa yang gue bangun udah balik modal, dan gue merasakan duit itu semakin memacu adrenalin. Betul. Ya intinya kalian harus tahu batasan diri, jangan sampai keluar dari zona pembelajaran, terutama ya kalau emang masih kuliah dulu gitu. Ya ada batasan untuk diri sendiri sih intinya gitu. Kalau dari lu Ki, gimana Ki? Dari gua worth it sih sebenarnya. Bagaimana lagi kita ngejalanin usaha itu kita Betul. sendiri. Kadang masih banyak orang-orang yang ngejalanin usaha masih mut-mutan, Itu dia. Itu dia. masih males-malesan. Jadi untuk diri gue sih worth it karena gue bersemangat terus, karena gue mau menggali potensi gue juga. Jadi nggak di satu bidang top, Yoi. jadi di semua bidang. Semoga itu masih bisa besar lagi. Amin. Kita semua amin. Untuk Sandi sendiri gimana? Amin. Kalau dari gua kan tadi udah dijelasin juga kan, worth it gak worth itnya kembali lagi ke diri kita sendiri. Betul. Ya nggak sih. Dan menurut gua ya worth it. Cuman kalau pribadi gua tetap tujuan utama gua kuliah. Nah si kerjaan ini tuh lebih ke gua ambilnya cuman pengalamannya aja. Gua nggak mandang
nanti bakal dibayar kecil kah atau sama sekali gak dibayar gak apa-apa. Gue ambil pengalamannya doang. Oke. Itu karena ya emang di situ gue cari kita nyari duit bisa di mana aja gitu. Cuman Betul, pengalaman susah. Itu yang gue bayaran. yoi. Itu yang gue pegang gitu sampai sekarang. Itu sih dari gua. Dulu kita juga dulu gua juga pernah gitu ngerasain yang di mana gue pinter ngomong aja tuh dibayar. Nge-MC aja dibayar gitu. Kita ngerasain kan? Ya, terakhir MCD itu juga kita kerja bareng. Kita kerja bareng juga. Aduh. Terakhir kita kerja bareng. Saya jadi MC. Emang kita tuh pencari rupiah. Bapak Sandi ini jadi foto. Ya lumayan lah itu. Yeah, Tapi itu jujur gue MC. nggak expect bakal dibayar bang. Sama. Cuman makanya pas dibayar tuh segitu aja dapatnya ya, Wo. Itu maksudnya lumayan lah bagi mahasiswa. Iya. Itu udah seneng banget. Lu paling nih terakhir dari gue dulu ya. Paling seneng apa kerjaan tapi lu bayarannya tuh nggak sepadan, ngerti nggak? Maksudnya tuh. Nih contohnya gue gini, gue kerja sejam ya dibayar 600.000. Itu kayak gue tuh bersyukur banget gitu. Sejam 600.000 itu ngapain tuh bang? Itu foto orang ulang tahun. Mantap. Itu masih menjadi acuan. Gue bisa lebih deh. Bisa lebih Sejam 20 juta. Amin. Tiba-tiba pinjol lah. Tiba-tiba judi. Jangan teman-teman. Jangan. Ya pokoknya itu yang masih jadi pemantik diri gue untuk ayo kita lebih berkreasi lagi. Kalau lu. Wah, kalau Sandi dulu deh. Gue mikir dulu nih. Gimana Sandi? Pernah nggak kayak gitu lu? kalau gua sih justru malah kebalikannya bang. Apa? Gua udah effort banget kerja. Oke. Malah jadi resah ya? Resah malah gua. Justru karena kembali lagi kan gitu kalau misalkan kerja hobi itu mau dibayar seberapapun kita ngejalaninnya enak kan. Cuman pengalaman gua yang sebelum kuliah kan gua juga kerja dulu kan. Gua udah effort banget ke satu ini perusahaan ini. Tapi yang gua dapat feedbacknya tuh justru jauh dari harapan gua gitu. Kadang gua mikirnya tuh ini gua kerja kayak gini dibayar segitu ya. Kok kayak kurang gitu. Justru kayak jatuhnya nggak bersyukur. Cuman tapi gue di situ juga nggak leha-leha juga. Gue berusaha untuk kayak bekerja terbaik lah, ini apalah gitu kan. Tapi nggak ada feedback itunya gitu. Itu sih yang gue rasakan. Cuman makanya gue ambil keputusan waktu itu, ya udahlah gue resign akhirnya untuk upgrade diri. Dari situ gue berpikir ya gue lulusan SMK emang segitu mungkin ya gue mikirnya rata-rata gitu. Makanya gue ambil keputusan untuk resign. Gue pengen mengevaluasi diri kuliah biar semoga nantinya gitu bisa dapat kerjaan yang menurut gue tuh gitu kayak gitu sih kalau dari gue. Kalau dari gue terakhir nih sebagai penutup teman-teman. Oke, kelas banget. Penutup teman-teman. Karena jadi gini, balik lagi ke tadi gue hobi gue cuman itu yang udah gue lakuin sehari-hari kayak cuman tolongin bantuin ini dong. Ada aja orang tolongin bantuin ini dong pasangnya atau bongkarin. Gue kira kan kita kan sebagai temen kan niatnya ngebantu doang. Iya. Ternyata pas udah selesai dibayar 300, 200 apa nggak seneng? Itu kan iya. kita cuman bongkar bantuin itu hobi kita terus kayak bantu masang akhirnya dibayar. Ya gimana? Kadang kan gitu. Nggak usah gitu. Gak usah ambil ya. Oke. Itu sama kayak Uno juga pernah. Jadi ya gimana? Balik lagi kita bersyukur atau tidak karena beberapa rezeki itu memang sudah diturunkan sesuai porsi kita masing-masing. Buat kalian yang lagi kerja semangat terus pokoknya jangan pantang menyerah. Betul. Dan jangan lupa bersyukur. Syukur adalah nikmat segalanya. Nikmat segalanya. Itu yang paling nomor satu itu. Dan yang paling satu ingat syahadat. Nomor satu Tuhan. Syahadat dulu lah. Itu nomor satu siapa? Syahadat. Salah, Prabowo. Kok Prabowo? Dua kan dia. Udah sih lagi udah jadi ini. Oke, bye. See you.